Nah, inilah pertama atau tampilan pertama dari Lucid Chart application atau web application. Nah, fungsi dari aplikasi Lucid Chart ini adalah dia merupakan aplikasi web basis atau web based yang memang membantu user untuk mencoba membuat yang namanya flowchart. Nah, kebetulan ini saya ingin tampilkan bagaimana kita akan membuat sebuah desain dari sebuah flowchart gitu ya, atau bisa kita apa ya namanya sebut dengan sorry, atau kita juga bisa membuat yang namanya entity relationship model dengan menggunakan Lucidchart ini. Nah, pertama kali kalau kalian nggak punya akunnya, kalian bisa sign up dulu. Nah, itu nanti ada pilihannya, kalian mau bikin user sendiri atau bisa login pakai eh, Google account kalian. Nah, ketika berhasil login, tampilan pertama adalah ini, yaitu mereka dia menginginkan kira-kira what's your role? Apa peran kalian ketika kalian ingin membuka web ini gitu ya. Nah, ini nanti kalian pilih aja apakah mungkin kalian seorang bisnis admin atau manajemen atau mungkin kalian customer service atau mungkin kalian seorang analis sistem, design, engineering, finance, HR, IT, marketing, and so on ya. Atau students ya, saudara coba-coba bisa jadi students. Ini saya coba kalau kita sebagai data or analyze ya. Nah, karena tadi saya pilih data or analyze, memang tugas dari si analis sistem itu adalah kita mendesain sebuah sistem ya, sehingga di sini ada tampilan full, tampilan yang ingin kita coba pertama kali pengen apa nih, flowchart atau kita mau buat report and dashboard atau kita mau buat buat timelines atau buat blank document, tree diagram or swimlane diagrams. Nah, saya pengen bikin flowchart nih. Oke deh, kita coba dulu bikin flowchart. Nah, di sini menu ini kita juga bisa misal nih kita kerjanya itu proyek gitu ya, atau secara tim. Itu bisa kalian add email dari anggota tim kalian. Kemudian kalian bisa masukkan email kalian atau kalian bisa copy link, kemudian teman-teman kalian bisa langsung masuk ke sini. Nah, kita mau coba aja, kita langsung coba start diagramming karena saya nggak ada tim, jadi saya alone. Ini langsung start diagram. Nah, di sini tenang aja, nggak usah bingung. Sebetulnya di sini di sebelah kanan ini ada tutorialnya, Learn the Basics. Complete this quick in product tutorial ya. Jadi yang pertama mungkin kalau memang kalian bingung mau ngapain, oke kita lihat aja next. Find the right shapes. Jadi di sini ada tutorial, di sebelah kiri kita pengen bikin bentuk yang kayak apa nih yang namanya flowchart itu kan bentuknya beda-beda ya. Misal bentuk kotak, kemudian bentuk apa ini namanya ya, Prisma ya, decision. Dan yang aku seneng atau yang saya suka di aplikasi Lucisat ini, kita benar-benar belajar. Jadi ketika kita bikin flowchart, kotak itu artinya adalah proses. Kemudian bentuk kayak sisi empat gini ya, itu decision. Yang lonjong terminator, dokumen ternyata bentuknya seperti ini, multiple dokumen, manual input dan lain sebagainya. Jadi ketika memang orang awam pengen belajar bikin flowchart atau memang sekedar pengen tahu bentuk dari flowchart itu kayak apa, detailnya seperti apa, di sini ada. Jadi ada keterangannya gitu ya. Nih, dan lain sebagainya. Shape-nya macam-macam dengan makna yang berbeda-beda. Atau misal kita punya shape sendiri nih, kita juga bisa input di sini di drop shapes to save ya. Nih. And then next, customer your shape. Jadi ketika sebenarnya kita bikin shape yang nggak ada di sini, tidak ada di menu ini, kalian bisa kok bikin di custom ya. Misal warnanya, garisnya dan lain sebagainya. Ini kalian bisa custom. Kemudian lines untuk garisnya ya. Untuk garis itu biasanya nanti akan menggambarkan sebuah hubungan antar satu proses atau antar satu dokumen dengan dokumen yang lain. Nah, itu juga bisa kalian custom apakah garis akan tebal atau warnanya mau hitam, merah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kalian pengen cari
ya, pengen cari eh find tools. Toolsnya banyak banget nih, belum familiar. Familiar, misalnya aku pengen erase, cari penghapus gitu ya. Nah, ketika kalian nggak ngerti, belum paham, kalian bisa nih search ya. Kalian bisa search ini di sebelahnya help, ini ada find, dan nanti tinggal kalian ketik pengen apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita bikin dokumen ini, tentunya dokumen yang bermanfaat itu pasti akan lebih dibutuhkan ya, sehingga kita bisa share dan bisa download dokumen yang kita buat di Lucidchart ini. Nah, misal nih, misal kita pengen buat apa ya, misalnya, oke kita coba lihat contoh, misalnya flowchart restoran gitu ya, atau rekrutmen proses, atau oke deh, flowchart rental mobil. Oke, coba kita buat sederhana aja. Kita mau buat flowchart persewaan mobil seperti ini ya. Ada start, kemudian memilih menu, dan lain sebagainya. Oke, tadi ya masih ingat gambar ini adalah decision. Oke, kita coba buat ya. Oke, kita masuk ke flowchart. Untuk mengawali proses, itu ada shape, kita pakai start, kayak bentuk lonjong gitu ya. Coba kita cari. Ini misalnya circle, terus di sini kita langsung kalian tarik aja, kalian pilih shape-nya. Bentar, tunggu. Nggak mau ini. Click and drag. Oh, sorry. Click and then drag. Terus kalian tinggal sesuaikan aja bentuknya mau seperti apa. Kalau kalian ingin masukkan tulisan di dalamnya, kita cari ya. Text color. Coba. Oh, langsung kalian double klik aja di simbolnya, kemudian di sini kita klik start. Dan enaknya lagi, ini bisa kalian custom, saudara. Bisa kalian custom untuk fontnya atau mungkin warnanya ya, text colornya, misal merah gitu, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba start, kemudian pilih menu. Pilih menu, itu dia pakai jajar genjang ya, data. Jadi di sini ketika kita mau menyewa sebuah mobil, kita pilih data. Data ini misalnya menu jenis mobil yang akan dipinjam, misalnya seperti itu. Oke ya. Nah, setelah itu, setelah start menu jenis mobil, kita lihat lagi, oh decision, pilihan pertama. Ya, pilihan pertama decision tadi kita pakai yang, sorry, nih ya, decision sama ya. Klik tahan ya. Ini decision pertama atau pilihan pertama. Jangan lupa ketika kita bikin flowchart, anak panah ya harus kita buat. Caranya sama, klik kemudian drag aja, mau anak dari bawah atas sampai bawah gitu ya. Nih, kalian klik kemudian, nah, kemudian kalau mau di copy juga bisa ya. Kalian kopas aja CTRL C, terus CTRL V, kopas biasa aja. Nah, kemudian ketika pilihan pertama sudah menentukan nih jenis mobil yang mana gitu ya. Sudah menentukan jenis mobil yang lama, kemudian alurnya adalah masukkan lama sewanya ya. Oke, kita langsung bikin satu chart aja. Misalnya ini memilih mobil A gitu ya. Nah, kalau sudah kita kopikan untuk datanya, kita bisa scroll ke bawah. Nah, setelah memilih mobil, itu artinya adalah kita akan memilih berapa lama sih sewanya ya, masukkan lama sewanya. Nah, ketika kita memasukkan lama sewanya, artinya adalah kita sedang eh, menginput data ya. Sehingga di sini data, kita pakai flowchart data, kemudian di sini memasukkan memasukkan lama, sorry, memasukkan atau input lama
sewa atau jangka waktu sewa gitu boleh. Monggo aja nanti bebas ya pilihnya. Pilihannya mau apa. Dan kalau kalian perhatikan ketika kita ubah atau pindah-pindah untuk shape-nya si anak panah ini dia ngikutin ya. Ketika saya tarik flowchart sewa ini ke kanan, anak panah otomatis ke kanan. Nah, enak banget ya. Kalau saya tarik ke kanan, ke kiri dia akan ngikutin. Ini mungkin saya tulis aja jangka waktu sewa. Ya, jangka waktu sewa. Jangka jangka waktu sewa. Nah, setelah jangka waktu sewa, oke. Kemudian, oke deh, kita coba lihat ya. Jangka waktu sewa, kita sekarang masukkan proses proses menghitung, misalnya ya, ini bisa saya ganti, misalnya proses menghitung jumlah rupiah yang harus dibayar ya, atau biaya sewa. Dengan cara lama hari kali apa namanya ongkos sewa. Nah, ini kan merupakan proses ya ketika kita menghitung biaya sewa itu kan merupakan proses penghitungan. Anak panah saya copy lagi. Nah, ini ke sini. Kebetulan saya bikin yang sederhana aja ya. Bikin sederhana berarti dia hanya lurus ke bawah. Fleksibel, misal kita pengen flowchart ke kanan, ya tinggal ke kanan dan lain sebagainya. Oke, proses menghitung biaya sewa and then output ya. Nah, proses biaya sewa kemudian ada outputnya. Output itu berupa data juga ya. Berupa data, misalnya di sini apa? Invoice. 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 Kita copy lagi. Nah, di akhir proses itu harus ada proses yang namanya di awal ditandai dengan start, maka di akhir ya kita harus end ya. Oke, ini saya sederhanakan dulu. Kita tambah pendek, kita pendekkan dulu ya. Oke, nah invoice keluar sehingga proses selesai. Di sini saya kasih end ya, karena tadi diawali dengan start sehingga di sini harus kita akhiri dengan simbol. Warna yang saya cantumkan di sini itu warna yang benar-benar nggak tidak mengandung arti apapun. Memang saya cuma memperlihatkan ke kalian bahwa memang bisa di custom. Mungkin ada perusahaan juga yang kalau merah itu artinya mungkin akhir dari sebuah proses atau mungkin kalau biru itu awal sebuah proses ya dan lain sebagainya tergantung nanti perusahaan itu memang aturannya seperti apa. Dah selesai deh untuk flowchart ini. Kalau misal pengen kalian lihat secara keseluruhan tinggal kalian ini ya zoomnya di zoom out. Nah, ini kemudian kalau kalian perhatikan di bawah sini ini kan ada titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah kalau misalnya nih, misalnya ya, coba kita share. Oh, sorry. Hmm, coba kalau misalnya kita share, pengen jadiin dokumen, kalau nggak salah ya, saya belum pernah coba. Ini itu menggambarkan dia satu halaman, saudara. Nah, ketika kita melebihi garis ini, artinya ketika dicetak mungkin ya, dia akan melebihi satu lembar halaman. Ya, gitu sih. Nah, ini kita juga bisa setting marginnya ya. Nih, setting marginnya. Eh, Kemudian, gambar yang kita gambar ini juga bisa dibuat presentation ya, presentasinya. Atau bisa bikin record videonya. Tapi kalau record video itu dia harus premium. Nah, kebetulan ini karena saya uji coba, dia masih pakai yang free trial. Ini ya cara menggunakan Lucid Chart.
Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri, di sini ada selain shape, di bawah shape ini ada menu containers. Ini juga berbagai macam bentuk, UML, state, and so on, ya. Ada misalnya kalian punya beberapa data mau diimport juga bisa, jadi tergantung kebutuhan aja. Kemudian ada data yang pengen di link, kalian juga bisa pilih menu link data. Cuma kalau untuk belajar aja, ya, kalian mencoba bikin flowchart, kalian bisa pakai cara sederhana. Itu aja dari saya. Mungkin next kita coba lagi Lucid Chat lebih mendalam lagi ya, karena ini benar-benar kita bareng-bareng sama-sama pertama kali buka Lucid Chat. Oke, thank you semuanya.